hujjaj wal umar wafdullah, para haji, para yang umrah itu wafdullah. Wafdullah itu bisa dikatakan sebagai tamunya Allah, bisa juga dikatakan sebagai umatnya Allah. Maka sungguh berbahagia dan sungguh bahagia Bapak Ibu sampai dikatakan sebagai tamunya Allah, sebagai umatnya Allah, sebagai utusannya Allah. Sehingga Bapak redaksi hadis dikatakan, kalau seandainya kita memohon ketika kita menjadi wafdullah, menjadi duta besar, menjadi tamunya Allah, ketika kita diminta permintaan kita akan dijawab Allah. Permintaan kita akan dijawab, akan dipenuhi, akan ditunaikan Allah. Makanya ketika kita di sana ada tempat-tempat yang mustajab. Nah, kalau kita di sini di kampung kita cuma waktu yang mustajab, tapi di sana ada tempat-tempat mustajab. Maka pergunakan waktu yang atau tempat yang ada di tempat-tempat mustajab dengan permintaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Siap kadang-kadang siap. Ayo, siap kadang-kadang siap kita lulus siap. Hai guys, aku sudah apa nih? Ini guys ada ya. Oke? Boleh dilarang. Oke? Ya Pak. Enggak dilarang kita ngomong apa kita ngomong bersejarah. Karena kita jangan dapat 14 tahun yang akan datang kita bisa berkunjung lagi ke Arafah. Benar enggak? Boleh saja. Cuma kalau bahasanya ketika proses kapan pertama ya. Nah, ketika mulai terinjil proses wukuf kita dilaksanakan, tolong HP listen, jangan kita update status, pokoknya fokus antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada iktiraf kita, pengakuan kita kepada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama balik sampai sekarang. Kita bayangkan dosa-dosa kita semuanya, kita sudah dosa. Kita akui bahwa kita ini banyak dosa. Dan di situ adalah tempat yang mustajab. Ketika wukuf di Arafah. Oke? Halo? Bapak Ibu, kalau dihormati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sudah mengikuti pendidikan dan latihan calon petugas haji 2026 motor. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti Ibu jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk ketika dalam hal ibadah untuk nanyain ini gimana sukunya, ini gimana sukunya, maka silakan. Ya, maka silakan. Kami bisa bidang ibadah motor bimbang itu memberikan layanan 24 jam. Maka nanti nomor WA saya akan tersebar baik di motor 4 motor Jawa, motor 9, motor 19, motor 20 atau motor 27. Ya, maka silakan. Oke? Siap? Tapi jangan nanya nomor saya. Bisa. Benar. Atau jangan nanyain ke posisi belum. Jangan. Oke, dari insyaallah saya akan menjelaskan tentang rangkaian setelah kita pasca Arafah. Setelah kita bawa dari Mina, kemudian kita akan diberangkatkan menuju hotel akomodasi kita, hotel maktab kita. Dan insya Allah menurut informasi yang saya dapat ketika di kemarin, bahwa insya Allah kita akan menempati di zona yang namanya Jawa. Jadi lumayan dekat ya, dengan Masjid Haram
tidak ke Jawa itu lumayan jauh, ya. Ke tempat umroh itu lumayan jauh. Tadi sudah dijelaskan skema mundur, skema tanazul, ya skema tanazul karena kemungkinan kita pun akan berada di zona 5. Ya, ada zona 5 yang memungkinkan kita akan ditanazulkan. Ya, akan ditanazulkan. Tanazulkan. Itu kepulangan. Itu kepulangan. Kepulangan apa? Oh, dipulangkan dari awal kembali ke rumah. Dari rumah. Kalau bilang bukan. Ini bukan. Bukan. Ini harus skema itu harus kita ketahui, ya. Kenapa? Karena ini harus benar-benar kita masalah taklimatul haji, peraturan haji yang dibuat oleh negara Saudi Arabia itu sistematik dan terus berubah. Ya, makanya kita harus update, ya, termasuk skema yang namanya tadi tanah. Oke. Setelah kita sudah sampai di hotel akomodasi, kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan rangkaian umroh yang sangat krusial. Kenapa? Karena ini bagian dari keabsahan haji kita. Betul? Yaitu yang namanya apa? Tawaf. Makanya kesehatan kita itu harus kita jaga dari sekarang. Puncaknya haji itu kan al-musnah, betul nggak? Dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 kemudian kita kembali ke hotel akomodasi. Di situ puncaknya yang membutuhkan kesehatan, butuh tenaga, butuh fit, ya, butuh tenaga, butuh fisik yang optimal, butuh fisik yang fit, yang prima. Kenapa? Tanggal 8 kita sudah dari hotel kita ditarik ke Arafah. Saya yakin gak bakal bisa tidur nyenyak dah. Betul gak? Ya gak? Kenapa kita mau tidur, ya gak? Oh, di Arafah kita mau tidur, pengen nyenyak, nanti bisa. Oke? Pasti kan? Kurang tidur. Malam tanggal 9 kita kurang tidur. Tanggal 9 pengen tidur juga. Agak bisa. Oke? Kemudian dari Lahore, dari Baghdad sampai selesai kita proses wukuf, nggak tidur. Kemudian sampai maghrib kita setelah melaksanakan sholat jamaah takdim di Arafah. Ya, kalau mau melaksanakan jamaah di Arafah atau misalnya kosong, kita silakan. Tinggal koordinasi dengan orang-orangnya. Ya. Kemudian kita ditarik menuju Musdalifah. Di Musdalifah kita sampai 10 sampai 15. Ada lagi yang ikut dengan skema guru, ya kan? Itu yang lansia dan istri yang sakit, betul kan? Nah, kalau yang sehat kita pasti akan ditentukan di yang namanya guru. Setelah jam 12 malam kita baru ngantri lagi. Kira-kira di Musdalifah kita tidur nggak? Bisa tidur nyenyak nggak? Kemudian lagi kita dari Musdalifah kambingnya audit besar-besaran, masya Allah, sudah bisa dibayangkan. Jadi kita bayangkan kalau begini kita jangan, oke? Kita lakukan semua. Jangan dibayangkan
Jangan dibayar. Jangan. Makanya sekarang kita siapin fisik kita, lahiriah kita, jasmani kita, dan juga rohani kita. Oke? Itu. Dan jangan sekali bersih dalam hati kita. Wah, sangat mudah masih ini. Daripada hal itu sendiri. Ya, kita dari dasar sebagai Allah, mudah semua langkah, ringkas segala macam. Jadi ada misalnya di orang tua kita, orang tua nenek-nenek, dan kaki, sininya lemah, segala macam. Ya, atau itu mudah ya. Itulah misteri ibadah itu. Ya, makanya walhasil ya, dari sekarang kita siapkan lahir batin kita menuju kebaikan. Terus kemudian karena ifadah ini merupakan rukun daripada haji, maka harus kita laksanakan. Kenapa? Karena berpengaruh kepada apa? Kepada absahan haji kita. Next. Ya. Masalahnya kalau kita kembali tanggal 13 setelah nafar awal, ya. 11, 12, ya. Jadi tanggal 12 kita kembali ke hotel Mekah, hotel akomodasi, oke? Nafar awal. Masalahnya itu, Bapak, ketika itu tanggal segitu belum ada bis selawat. Ya. Tanggal 13 belum ada bis selawat. Bis selawat baru ada sekitar, kalau tidak salah, tanggal 14 Zulhijjah. Nah, makanya kita situasional. Kalau seandainya kondisi kita masih fit, masih kira-kira masih sanggup untuk jalan dari hotel kita menuju haram, maka silakan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan tentunya harus dikoordinasi dengan haram dan petugas imbat dan ketua kloternya. Oke? Jadi jangan mentang-mentang kita udah tahu lewat segala macam, aku mau dewekkan aja dah, atau belum berdua kami pilih gua dah. Jangan. Nah, tetap harus misalnya kita ada karunnya dulu kita mau khotbah duluan. Nanti kan ada yang tahu tuh. Ya supaya kita ada tahu. Ada yang tahu. Kemudian setelah itu, ya, bagaimana kalau yang misli atau yang lansia, bahkan kursi roda. Kursi roda itu, ya kalau ada yang mendampinginya, boleh di lantai 2. Lantai 2 itu untuk jamaah haji kursi roda. Kalau misalnya ada yang mendampingin, itu nanti cuma ada dari petugas yang memberikan layanan untuk dorong, ya, layanan untuk dorong. Oke, paham kan? Atau mau main naik skuter di lantai 4. Kemudian karena semuanya jamaah haji hampir sudah berada di hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram, otomatis jamaah juga membludak di Masjidil Haram. Jangan kita bayangkan ketika tanggal 12 kita melaksanakan ifadah, tanggal 13 kita melaksanakan ifadah, Baitullah Ka'bah itu lenggang. Pasti kita akan melihat semua jutaan ribuan jamaah haji melaksanakan ifadah. Nah, makanya bagaimana triknya? Kita harus tahu trik-trik waktu-waktu yang agak senggang. Oke? Yang agak senggang. Yang agak senggang itu apa? Dan jangan pada waktu-waktu yang mendekati mau pelaksanaan salat imam. Oke? Ya. Contohnya di mana? Contohnya pagi pada subuh. Dan subuh kita sudah di haram, kemudian kita sholat subuh, kita langsung tawaf ifadah. Oke? Nah, proses bagaimana? Kalau masih tanggal 11, tanggal 12,
sebagaimana jamaah umroh yang sekarang. Oke? Nah, kayak nanti kita tawaf wadah pun, kalau kita tawaf wadah pun kita wajib, bukan wajib kalau kita bertiga, wajib bagi laki-laki untuk pakai pakaian ihram. Tapi pakai celana, Pak. Ya, pakai celana. Kenapa? Itu mah hanya untuk bisa kita tawaf di lapangan Ka'bah. Oke? Jadi pahami? Oke ya? Selesai kita melaksanakan, dan juga ingat dalam melaksanakan tawaf itu kita harus punya wudu. Oke? Clear ya? Clear ya? Tahu semua ya? Harus punya wudu. Nah, bagaimana kalau perempuan yang haid? Kalau misalnya ketika dua putaran haid, kemudian bayarnya balik dulu. Ya, satu. Oke? Kalau lagi kita dua, bayarnya jangan dilanjutkan. Artinya batal. Kenapa? Karena dalam bulan atau dalam haid. Nah, terasa tidak kemudian setelah di hotel itu bagaimana nih wanita yang haid? Karena belum tawaf ifadah. Ya, belum tawaf ifadah bagaimana? Bagaimana? Ingat, tunggu dulu. Kalau sekiranya kita masih lama di Mekah, khususnya bagi gelombang kedua, kita masih lama, kita tunggu. Karena kita masih tahu garingnya, ya kan? Misalnya kita haidnya itu 7 hari atau 8 hari, kita tahu garingnya. Nah, kita hitung. Kalau sampai tanggal ini kita masih lama nih, tapi kita masih ada, masih banyak lah. Ditunggu sampai suci. Kalau seandainya ini kita belum buat sahur, tapi besok kita mau pulang, belum buat ifadah, belum wada. Benar nggak? Bagaimana tuh? Nah, satu di saat ini ilmu nih, ya. Apa ya? Supaya tahu, dan juga bapak-bapak supaya tahu biar kasih tahu ke istrinya. Kalau seandainya kondisi kita tidak memungkinkan, kita masih dalam situasi haid, dalam masih kita dan kayaknya kita sampai pulang masih haid. Gimana nih? Nah, cari ketika jarak kita keluar, langsung mandi, langsung kita disumpel, ya pakai pembalut. Nah, kemudian langsung ke haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Lah, kan bagaimana saya dalam keadaan haid? Enggak apa-apa. Kita memakai pendapat yang membolehkan. Siapa pendapat yang membolehkan? Yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya, pendapatnya Ibnu Taimiyah. Karena dari 4 mazhab itu hampir mayoritas semuanya untuk pelaksanaan tawaf itu harus suci dari haid, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Artinya harus punya wudu, nggak boleh dalam keadaan haid. Hampir 4 mazhab itu. Hanya 4 mazhab yang membolehkan. Satu mazhab yang membolehkan yaitu mazhab Hambali. Dan itu memiliki konsekuensi itu. Ya, itu boleh dia. Mazhab Hambali boleh membolehkan. Tetapi apa? Tetapi harus bayar. Boleh kita tawaf wanita umroh yang itu boleh tawaf ifadah dalam keadaan haid, tetapi harus wajib bayar. Bayarnya apa? Makanan. Apa itu bayarnya? 1 ekor
bentuknya sofa. Sofa dan sofa kita sampai 7 kali. Dan sofa ke bawah dan kaki di mana? 5 bab. Kemudian kita tahan apa namanya? Tahan yang kedua. Kenapa tahan yang kedua? Karena tahan awal kita sudah laksanakan. Yaitu setelah apa? Setelah jumroh apa? Setelah jumroh apa? Sudah tahalul. Sudah tahalul apa? Nanti rangkaian 2/3 dari rangkaian haji itu sudah kita laksanakan. Nanti apa? Kita sudah boleh pakai baju lagi, sudah boleh pakai wangi lagi, sudah boleh cukur rambut lagi. Monggo silakan. Saya pengen cukur di Mina, dibotakin di Mina. Monggo silakan. Dan tetap tahalul. Tadinya bagaimana? Kan udah botak di sini udah nggak ada. Ini cukup bilang Isa. Ini kita kosong nih. Bapak-bapak ya, kosong nggak ada rambutnya nih. Dan tetap tahalul sini bagaimana? Tinggal di apa? Gunting ini tinggal diletakin di sini aja. Secara isyarat gitu. Meskipun kita nggak ada rambutnya. Paham ya? Paham? Jadi jangan. Oh dokter bagaimana dokter? Itu nggak masalah. Oke? Paham ya? Nah, sudah pakai. Cuma ada larangan yang nggak boleh. Itu apa? Hubungan suami istri belum boleh. Ya, bercumbu belum boleh. Dan juga nggak boleh nikahin atau jadi wali. Nggak boleh. Ya, paham ya? Nah, baru setelah tahalul ini, kemudian tahalul sani itu menandakan rangkaian ibadah haji kita sudah selesai. Oke? Paham? Coba, itu mau misalnya mau nyari kamar barokah di Lombok. Ya, ada yang bertanya itu ada ini. Maka akan diadakan dengan istilah haji apa barokah. Nanti kalau barokah itu misalnya kamar, ayolah itulah. Oke? Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian kita bagaimana pelaksanaan? Saya pengen ke haram terus. Ingat ibu, pengen sholat pengen ke haram terus, misalnya bagus. Ingat, dalam hal ibadah ingat. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan kau gunakan, jangan kau hadapkan dirimu dalam kehancuran. Kalau kita paksain dengan mobil, tangan kita terus ke haram. Harus kita imbangi dengan kekuatan fisik kita, kesehatan fisik kita. Artinya jangan maksain. Oke? Bagaimana kan pahala sholat di Masjidil Haram 100.000. Bombang. Tapi ingat ada keterangan ulama yang lain bahwa sholat yang dimaksud dengan Masjidil Haram, yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu bukan hanya Masjidil Haram yang saat ini sekarang. Ada ulama yang mengatakan, termasuk Syekh Jalal Al-Suyuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu semua tanah haram. Tapi kalaupun kita misalnya sholat berjamaah di hotel kita, ya kan, di musola kita laksanakan berjamaah, pahalanya pun tidak dikurangi dari 100.000 itu. Paham? Paham itu? Jangan muslim? Oh, saya pengen sama hukum masih sini. Akhirnya apa? Habis sakit bukannya apa? Sampai pulang tidak air juga sakit. Enakan ya? Saya hamil. Satu aja. Ya. Boleh. Satu aja. Kita sampai ke salah satu faktor pendukung di sini mempengaruhi beberapa faktor tadi termasuk sebagai faktor Kemenhan untuk
tidak dengan kartu atau belum. Kalau belum mengatakan dengan kartu, maka tidak bisa melakukan kegiatan. Dua, ada yang memaksa kita melakukan bagian sebuah kartu atau baru. Kadang-kadang kita terkadang yang bikin seperti itu. Supaya nanti kita mudah-mudahan nanti tidak ada salah satu yang kita supaya nanti kalau kehilangan sebaiknya bagaimana kita bisa masih melakukan kegiatan atau tidak menurut apa yang terima kasih kepada Pertanyaan bagus, terima kasih. Mohon dikontak itu, ini penting. Ya, ini terkait dengan kartu identitas yang diberikan oleh Kemenhan dan baik di embarkasi maupun ketika di Sabtu. Ya. Ingat, kartu identitas, ya kartu identitas kesehatan itu kita akan dan masuk insya Allah kartu tersebut itu akan diberikan di embarkasi. Oke? Paham ya? Nah, gimana kalau seandainya hilang? Mohon maaf, lansia ketika kita sudah di Saudi kita kartu identitas kita yang penting jangan kartu itu. Ya, gelang identitas jangan sampai copot dari tangan kita. Ya, seandainya kalau kamu busuk, nah kemarin kami sudah ketika diberikan materi itu dengan langsung dengan syarikat. Karena syarikat kita informasi data transportasi itu kita dengan satu syarikat. Enggak kayak tahun 2020 kemarin kita dapat syarikat sehingga membuat COVID segala macam. Ya, insya Allah kita untuk JKS Jakarta Bekasi embarkasi Bekasi itu kita akan satu syarikat, yaitu syarikat Raken Masyarik. Nah, kemarin saya dipaparkan oleh mereka, oleh perwakilan dari Masyarik. Bagaimana kalau kartu musuhnya hilang? Makanya ketika jamaah mendapatkan kartu musuhnya hilang, kemudian melapor ke petugas, baik ke Haram dulu atau langsung ke ketua atau ke depan petugas kota. Setelah melapor, baru nanti petugas itu akan mendelegasi akan membawa lapor tersebut ke petugas sektor. Ya, dari sektor kemudian lagi ke pengurus yang membidangi tentang masalah musuh tersebut. Jadi jangan khawatir, wah saya bisa berada dan bisa surga. Makanya untuk backup, ketika kita sudah mendapatkan kartu identitas, kartu musuh, tolong dipotong. Ya, tolong dipotong kita. Itu dipotong, ini yang kami pokoknya sekamar kita pokoknya. Paham ya? Supaya membackup ketika kalau kita kita di mana. Paham ya? Paham ya? Oke, dan ini pasti akan terjadi. Makanya kita seperti ini kita antisipasi dulu. Dan ini sudah datang kemarin oleh perwakilan dari Raken. Ingat Bu, syarikat kita namanya apa? Raken Masyarik. Oke? Karena kita sebenarnya dari DKS. Betul nggak? Dari embarkasi Bekasi kita. Dari asrama haji Bekasi, embarkasi Bekasi dan syarikat yang akan membidangi kita, yang akan melayani kita adalah syarikat Raken Masyarik. Dan yang akan menerbitkan termasuk musuh tersebut adalah syarikat Raken Masyarik. Terima kasih. Sudah Pak. Jadi jangan khawatir. Kalau saya ibadah, jangan khawatir. Nah, ya, oke. Yang penting sekarang jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Oke. Semangat. Oke. Kalau dia mohon maaf, bila ada terserah itu semata-mata dari yang mulia. Mudah-mudahan ada benar, kita dari Allah. Allahumma waffiq ila kulli baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat. Jadi, hasil posting yang